Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Harapkan semua kabar baik, sehat walafiat, semangat tanpa obat. Masih dalam satu kondisi yang kita sebetulnya tidak berharap, tapi semuanya ini karena Allah, yaitu disebut dengan COVID-19. Jadi semuanya insya Allah akan berlalu sedikit demi sedikit. Perkuliahan kali ini kita bicara dengan otonomi daerah, di mana otonomi daerah ini yang sekarang ini lagi maraknya diperbincangkan oleh banyak kalangan, terutama kalangan birokrat, kalangan kepala daerah, ataupun kita bicara dengan keseluruhan secara umum, yaitu stakeholder. Pertemuan kali ini dengan otonomi daerah. Otonomi daerah itu sebetulnya kalau kita bicara dengan ada otonomi daerah dan daerah otonomi. Daerah otonomi dan otonomi daerah bisa kita pisahkan. Ketika kita bicara dengan otonomi daerah, berarti apa otonomi daerahnya? Otonomi daerah itu adalah, kalau kita bicara otonomi itu dengan kata awal yaitu autos dan nomos. Lalu dibicarakan dengan bahasa Latin itu disingkat atau diperjelas, diindonesiakan dengan otonomi daerah. Otonomi daerah sendiri adalah bagaimana daerah itu menerima satu pelimpahan wewenang dari pusat secara pelimpahan secara full, ya kan? Nah, di sini kalau kita bicara dengan otonomi ini bagaimana daerah mengelola mulai dari SDM, kemudian bagaimana cara meningkatkan budayanya, melestarikan budayanya, meningkatkan SDM. Kalau kita bicara dengan sekarang ini revolusi industri 4.0, 4.0, ini sudah bicara setiap orang itu harus bicara dengan komputer dan berbagai macam sistemnya. Itu otonomi daerah. Nanti kita akan kupas otonomi daerah ini bagaimana dengan undang-undang, bagaimana dengan kebijakan, bagaimana dengan aturan. Otonomi daerah, kalau kita bicara dengan otonomi daerah ini aturannya sangat-sangat banyak dan beragam dan pembaruan, selalu inovasi. Kalau kita tahu bahwa otonomi daerah ini dilaksanakan mulai sekitar 2001 itu dimulai dengan otonomi daerah, tapi masih terus merangkak dan merangkak. Ketika otonomi daerah berjalan, semuanya akan melaksanakan, akan merekayasakan. Nah, ini daerah ini banyak seperti itu, sehingga sekarang sudah 2020, berarti sudah 19 tahun, harusnya sudah dewasa kan gitu ya. Tapi sampai sekarang otonomi daerah selalu mencari bagaimana peluang, bagaimana mencari sesuatu yang lebih baik untuk membangun daerahnya. Saya masih bicara dengan membangun daerah, belum membangun kinerja. Untuk membangun daerah, sekarang ini berlomba-lomba. Otonomi daerah ini bagaimana memberikan satu kegiatan aplikasi dari pusat kemudian ke daerah. Dari daerah ini mengakumulasikan bahwa di daerah ini banyak satu peluang-peluang. Tujuannya di situ. Apa peluangnya? Ya peluang untuk menambah PAD, ya, peluang untuk meningkatkan SDM, meningkatkan SDA. Banyak sekali di sana. Kalau kita secara detail mengupas satu per satu. Namun demikian bahwa otonomi daerah itu secara umum bahwa bagaimana tujuan negara ini meningkatkan baik itu SDM, SDA maupun budaya maupun kinerja. Yang terjadi adalah, ketika otonomi daerah diterapkan, ini hubungannya kalau kita bicara dengan UUD, ya, ujung-ujungnya duit, itu banyak yang masuk dengan sistem yang salah. Jadi banyak diberikan satu anggaran A, anggaran B, anggaran C, anggaran C, dan sebagainya. Apa yang terjadi ketika menyalahgunakan menyalahgunakan administrasi seperti itu, banyak yang korupsi, ya. Akhirnya apa? Masuk hotel apa? Brodeo.
ya macam-macam. Nah, seperti inilah yang otonomi daerah itu diberikan stimulan. Apa stimulannya? Stimulannya adalah bagaimana untuk kepala daerah, apakah itu di bupati, wali kota, atau di gubernur, atau setingkat dengan level vertikalnya. Nah, apa? Berarti kalau kita bicara dengan otonomi daerah, ya satu yang harus kita tahu bahwa bagaimana cara meningkatkan daerah itu sendiri. Sekarang kita bicara kebetulan sekarang ada satu wabah pandemi yang mewabah seperti sekarang ini, sehingga semuanya ada satu keterbatasan. Tapi tetap aja semuanya akan berjalan, gitu. Kinerjanya akan berjalan, walaupun semuanya sekarang kita bicara dengan work at home, gitu. Bekerja dari rumah. Nah, untuk bekerja dari rumah ini kan otomatis pasti berkurang dibanding dengan bekerja langsung untuk face to face, gitu. Menghadapi sesuatu kan kita tidak bisa berbicara hanya dengan surat begini. Itu berarti harus ada satu aplikasi, gitu. Ada yang menerangkan. Sama juga halnya dengan ketika kita bicara dengan program yang diberikan oleh pusat. Kalau program dari pusat diberikan kepada daerah, bahkan kepada desa, yang notabene di sana untuk mensejahterakan masyarakat, artinya apa? Bahwa ketika kita bicara dengan mensejahterakan masyarakat itu tidak hanya sekedar dengan surat. Kalau ada program PKH, peningkatan dulu ada taskin, beras miskin itu ada orang tidak mampu, sehingga banyak sekarang pada BPJS, ada kartu pintar, ada kartu sehat, macam-macam. Ini apa? Semuanya itu adalah untuk meningkatkan perekonomian atau kesejahteraan masyarakat. Itu yang perlu digarisbawahi. Artinya pusat memberikan satu program itu harus ada aplikasi, harus ada yang menerangkan, yang disebut dengan juklak atau juknis. Nah, juklak petunjuk pelaksanaan ini apakah dibuat satu peraturan pemerintah DP-nya atau peraturan kementeriannya, permennya, atau ada juklaknya untuk itu. Contoh sekarang, kalau kita tahu bahwa Undang-Undang Nomor 6 2014 tentang desa itu kan disosialisasikan 2015, baru terlaksana sekitar 2016 sampai sekarang. Pada awal perjanjian, dijanjikan oleh Bapak Jokowi, Presiden kita itu, setiap desa nanti akan memperoleh dana desa sejumlah 1,4 M. 1,4 M ini kira-kira apa? Nah, kalau sudah bicara dengan 0,000 banyak seperti itu kan bicaranya kita adalah bicara apa? Berarti bicara dengan sesuatu, dengan tanda petik. Kalau itu tidak bisa dimanfaatkan sesuai dengan program, ya sudah, itu bisa masuk hotel tadi yang saya katakan. Karena apa? Hasil akhir ketika kita bicara dengan satu undang-undang, ini adalah satu rambu-rambu. Kalau undang-undangnya itu mengatakan bahwa undang-undang ini untuk masyarakat miskin, ya sudah harus diperuntukkan di situ. Tapi yang banyak apa itu kan? Yang banyak itu adalah saudara si A, saudara si B, saudara si C itu yang didahulukan. Sehingga masyarakat miskin yang betul-betul mengena pada sasarannya itu kurang. Yang terjadi seperti itu. Tapi insya Allah semakin ke belakang ini semakin ada satu hal yang baik. Ya. Nah, kembali pada satu pokok permasalahan seperti ini. Ketika kita bicara dengan dana desa 1,4 M, ada dana desa dan ada alokasi dana desa. Kalau alokasi dana desa berarti kita bicara dengan apa? Bicara dengan melalui bupati atau wali kota, kemudian gubernur sampai pada pusat. Alokasi dana desa itu paling banyak sekitar 400-500 juta. Tapi ketika kita bicara dengan dana desa ini 1,4 yang dijanjikan. Sekarang yang turun variatif, ada 1 M, ada 1,2, 1,3. Tapi begitu dijumlah dengan dana desa itu lebih dari 1,4. Nah, oke. Otonomi daerah sekarang. Ya, itu yang saya katakan otonomi daerah dan daerah otonomi. Daerah otonomi itu bagaimana
provinsi. Nanti kita akan bicara dengan apa sentralisasi, dekonsentrasi atau asas pembantuan gitu. Nah, oke. Otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak, wewenang dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan. Nah ini, kalau kepentingan di koma itu nanti ada kepentingan secara individu, nah ini jangan. Tapi di situ ada kepentingan masyarakat. Kepentingan masyarakat setempat. Kenapa setempat? Ya karena daerah tadi itu ada yang disebut dengan daerah kabupaten, ada daerah kota. Kalau kita bicara dengan asas desentralisasi, ya, pelimpahan wewenang dari pusat menuju ke daerah. Bahkan saya yakin nanti akan bisa menjadi asas pembantuan. Asas pembantuan itu sifatnya ada temporary nanti sifatnya sementara gitu. Tapi bisa jadi bahwa otonomi desa itu akan berjalan nanti, karena sekarang sudah keluar Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Nah, ini pengertiannya, ya. Oke. Sekarang daerah otonom yang saya katakan tadi. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat. Menurut Prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Ya kan? Nah, ini daerah otonom. Tapi kita tahu bahwa daerah otonom itu ada batasan-batasan wilayah sendiri. Ya. Misalnya di Malang Raya ini ada 3 pimpinan daerah. Ada wali kota Malang, ada bupati Malang, ada wali kota Batu. 3 daerah dalam satu komponen wilayah. Itu yang dulu satu wilayah. Tapi ada sejarah akhirnya berpisah menjadi 3 daerah kewenangan. Kalau di daerah wali kota Malang, nah, jadi kota Malang itu hanya mengampu pada posisi 5 kecamatan. Tapi ya terbesar setelah Surabaya itu kota Malang. Jadi ada 5 kecamatan yang ditangani oleh kota Malang. Nanti kita bicara dengan kabupaten dan kota Batu. Sekarang ini kalau kita bicara dengan daerah-daerah perkotaan, ya, untuk otonomi daerah itu sekarang kita bicara dengan 5 kecamatan minimal harus bisa terbentuk. Tapi kenapa sekarang ada 2 ya, kecamatan sudah bisa jadi kota? Nah, karena sudah dulu sebelum undang-undang itu keluar. Di Mojokerto, di Batu dan lain-lain itu bahkan kurang dari 5 kecamatan. Tapi tetap saja disebut dengan daerah kota karena sebelum itu sudah bicara undang-undang sebelum bicara pembatasan 5 kecamatan itu sudah tertentu. Oke, ini daerah otonomi. Kalau di daerah otonomi kita bicara dengan daerah otonomi, kota Malang itu hanya menangani 5 kecamatan ya sudah. Dengan batas-batas hukum tertentu. Ada Kedung Gandang, ada Kecamatan Klojen, ada Kecamatan Nowoparu, ada Kecamatan Blebing, kemudian ada Kecamatan Sukun. Dari 5 daerah ini sudah, walaupun rumahnya bersebelahan, ya, rumahnya bersebelahan, kalau dia masuk yang satu kabupaten satu kota ya sudah peraturan ikut di kota. Begitu juga yang kabupaten, peraturan yang kabupaten walaupun bersebelahan rumahnya. Biasanya batas-batas tertentu itu kalau sampai sekarang itu ditentukan dengan batas sungai biasanya atau batas jalan raya. Kalau kita ada sungai-sungai itu yang membatasi satu daerah itu sendiri. Nah itu biasanya secara umum, secara fisiknya itu daerah otonom. Kalau dibatas misalnya kita bicara dengan RT, RT ini mulai dari A sampai di B, ya kan? Nah itu RT. Kemudian RW juga begitu. Kenapa RW ada yang 5 RT, ada yang 3 RT, bahkan ada yang 7 RT, itu 1 RW. Itu tergantung dari kedaerahan masing-masing. Oke. Nah berikutnya kita bicara dengan secara etimologi. Saya katakan tadi
Jadi otonomi daerah, otonomi itu secara etimologi ada otonomi, ada autos, ada nomos. Kenapa autos? Nah, autos itu adalah sendiri. Kalau kita bicara dengan sekarang motor itu ada motor yang matic, ada yang manual. Kalau motor matic berarti dia harus berjalan sendiri. Kita hanya main gas saja, gas rem gitu. Kalau dulu pakai persnel, motor dan sebagainya itu kalau manual. Ya. Tapi kalau kita bicara dengan nomos yang berarti aturan, inilah yang saya sebut dengan otonomi daerah. Bagaimana dengan batasan tertentu daerah otonomi, wali kota atau bupati mengatur daerahnya sendiri yang berlaku di daerah itu sendiri. Nah, kenapa kok bisa mengatur sendiri? Ya bisa dong. Kalau dulu kan kita masih sentralisasi, itu bisa semuanya dari pusat diatur dari pusat. Tapi kalau sekarang enggak. Kalau sekarang kita bicara dengan satu aturan, ya sudah di daerah itu punya aturan macam-macam. Ada perwali, ada perbuk, ada barangkali lebih kecil lagi ada perdes. Nah, seperti itulah yang disebut dengan satu otonomi. Otonomi apa? Ya mengatur daerahnya sendiri. Jadi kalau dari Batu mengatur kota Malang ya nggak bisa. Malang ngatur kota Batu juga sebaliknya tidak bisa. Suatu aturan itu akan berlaku di daerah masing-masing. Ya. Jadi berdasarkan etimologi yang di situ saya sebutkan bahwa otonomi diartikan sebagai yang mengatur dan pemerintah sendiri. Ya tadi itu otonomi. Nah, otomatis. Kalau bicara dengan ada kendaraan otomatis, ya, matic, ya itu berarti itu otonomi berarti ya. Kalau ada kendaraan, oh itu berarti otonomi. Ya. Sama dengan sekarang ini kalau sudah berlaku dengan satu hal yang kita sebut dengan swalayan. Nah, swalayan kan mengambil sendiri baru bayar. Tapi kalau di pasar kan belanja, bayar diambilkan. Tapi kalau swalayan ngambil sendiri, itu bedanya. Next. Nah, jadi pengertian otonomi daerah ini adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pemerintah pusat, ada pemerintah daerah. Kalau pemerintah pusat memberikan satu aturan kepada daerah, berarti daerah harus melaksanakan. Nah, kalau sudah dilimpahkan seperti ini, dilimpahkan ya sekali lagi. Kalau sudah dilimpahkan wewenangnya itu dari pusat ke daerah, berarti daerah harus melaksanakan itu. Itu yang saya sebut mengatur daerahnya sendiri-sendiri. Ya, nanti bisa bertanya. Ini banyak pendapat. Menurut 1986 otonomi daerah merupakan kebebasan untuk mengambil keputusan sendiri. Ya karena tadi otomatis tadi otonomi, autos. Nah, ya. Next berikutnya menurut Conyers. Ini tahun 91. Otonomi daerah adalah sebagai pendidikan politik bagi masyarakat dan sebagai jalan untuk membina tanggung jawab daerah dalam melaksanakan tugasnya. Oke. Saya katakan otonomi daerah ini walaupun kita bicara undang-undang ini agak lama tahun 91. Nah, ini pendapat 91. Ada lagi pendapat yang 86. Ini otonomi daerah. Sebetulnya otonomi daerah itu sudah mulai 1945 sudah ada. Jadi di sana ada pasal-pasal yang mengatur bahwa daerah bisa mengatur daerahnya sendiri, itu ada. Itu Undang-Undang 1945 sudah ada yang mendasari dasar hukum dari otonomi daerah. Dasar hukum itu, ya. Nah, kalau kita tahu bahwa ini sudah cukup, kenapa baru terlaksana 2001? Nah, pertanyaannya kan di situ. Ya, kenapa harus terlaksana 2001? Ya. Oke. Ini dasar hukumnya yang saya katakan. Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen ya, mencantumkan permasalahan pada pasal 18 di bab 6, yaitu sistem otonomi daerah sendiri tertulis secara umum dalam pasal 18 untuk diatur lebih lanjut oleh undang-undang. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah mengatakan bahwa sistem otonomi ini sudah akan berjalan, ya. Tapi ya saya katakan semuanya ini adalah pembelajaran. Kenapa dilaksanakan tahun 2001?
Itu pun, nah saya katakan itu pun masih banyak yang belum siap. Masih banyak yang belum siap karena apa? Secara administrasi ya semuanya harus berjalan seperti yang ada. Kalau kita tahu bahwa administrasi di negara kita ini administrasinya yang menunggu kalian lulus ini, administrasinya akan bisa baik. Yang selama ini administrasi itu ya saya kalau katakan ya tidak semulus yang diharapkan. Yang paling sulit untuk bekerja itu adalah mengerjakan satu administrasi. Sama kalau kita bicara dengan swasta, sebaik-baiknya salesman, nah ujung tombak dari satu perusahaan, dia itu biasanya untuk membuat administrasi itu paling malas. Ya, untuk membuat administrasi itu paling malas. Kenapa? Ya itu sudah biasa seperti itu. Orang yang pinter cari order di luar itu biasanya administrasinya lemah. Orang yang pinter membuat satu administrasi juga begitu sebaliknya. Di lapangan juga lemah. Makanya disatu padukan dengan satu yang disebut dengan kinerja. Kinerja ini kita bisa saja kinerja pada siapapun semua tetap harus baik. Itu kinerja. Jadi satu orang, dua orang, tiga orang, empat orang, atau satu organisasi A, satu organisasi B, kalau bekerja sama, itu yang disebut dengan kinerja. Hubungan antara satu dengan yang lain baik itu adalah kinerja. Bagaimana secara akuntabilitas mempertanggungjawabkan kinerja itu. Kalau sudah mempertanggungjawabkan, kita bicara dengan baik secara individu atau secara organisasi. Kalau otonomi daerah itu kita bicara dengan organisasi. Organisasi besar, organisasi kecil sama, namanya juga organisasi. Yang membedakan itu adalah tingkat kerja di dalamnya. Makanya ada disebut dengan tugas pokok fungsi. Itu kalau di instansi pemerintah. Kenapa tugas pokok fungsi? Tugas pokok fungsi itu mengatakan bahwa ketika kita bicara dengan masing-masing orang, masing-masing personil itu punya jabatan. Apakah staf, apakah fungsional, apakah struktural, tetap aja semua punya nama. Semua punya tanggung jawab yang berbeda. Bagaimana yang menilai kinerja? Ya atasan. Kalau atasnya nggak baik, bagaimana? Ya bawahan bisa memberikan satu masukan pada atasan. Itu gunanya satu kerja organisasi. Organisasi itu tidak saling menyalahkan, bukan itu. Ya, bukan itu. Justru cari bagaimana supaya semuanya itu masuk pada ranah pekerjaan yang bersama-sama. Secara organisasi itu di instansi semuanya itu akan sama, pasti sama. Karena organisasi itu bagaimana bekerja bersama-sama, gitu. Ya, bekerja bersama-sama. Tapi satu sisi yang kita tahu bahwa ketika bicara dengan organisasi, bicara dengan tujuan. Tujuannya siapa? Ya tujuan organisasi. Kalau tujuan kepentingan sendiri, kepentingan pribadi, itu berarti bukan tujuan organisasi. Itu yang bisanya mismanagement. Ya. Mismanagement itu ya salah manajemen lah. Ada mal administrasi sama salah administrasi. Ini dasar hukumnya. Jadi dasar hukum dari otonomi daerah itu Undang-Undang Dasar 1945 ya, di pasal 18. Ini pengertian otonomi daerah yang saya katakan tadi adalah pelimpahan wewenang ya. Jadi ada satu pelimpahan, apa di belakangnya? Pasti ada tanggung jawab. Kalau hanya dilimpahkan kemudian iya saya terima terus diem aja ya bukan pelimpahan wewenang ya. Jadi pelimpahan wewenang dan sekaligus ada akuntabilitasnya, ada tanggung jawabnya. Kepada siapa? Semua itu tergantung dari atasan siapa. Struktur organisasi itu akan berpengaruh pada suatu kegiatan organisasi. Setiap orang punya jabatan, setiap orang punya tugas, setiap orang punya tanggung jawab di dalam satu instansi, ya kan? Nah, saya lanjut. Ini tadi yang saya bacakan tadi ya, dasar hukum tadi. Nah, pasal 18
ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut otonomi dan tugas pembantuan. Ya. Misalnya saudara-saudara, ya, dalam masuk dalam satu organisasi di pemerintahan, instansi. Kalau di instansi itu misalnya kita bicara punya jabatan X gitu ya, otomatis ada yang jabatannya X, ada yang jabatannya Y, ada yang jabatannya Z, tapi dengan golongan yang juga berbeda. Kalau sekarang kita bicara dengan eselon yang berbeda. Ya, ketika kita bicara dengan jabatan, ya ini kembali lagi, kalau sudah bicara dengan jabatan itu tidak akan seumur hidup. Makanya ketika kalian nanti saudara-saudara ini menjabat sesuatu di suatu tempat, menjabat apapun, itu jangan mentang-mentang pada saat itu menjabat. Ingat bahwa mulai dari masuk, menata karir, proses jabatan, nanti proses lagi akan menurun lagi. Apa? Ya pensiun kan gitu. Jadi saya ingin dan berharap bahwa mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik Waskita Dharma ini memang harus dicetak siap pakai, siap terjun. Kenapa? Ketika kita bicara dengan sesuatu pekerjaan, ya, sesuatu pekerjaan, bagaimana cara mempertanggungjawabkan? Itu yang disebut akuntabilitas. Kalau kita tidak bisa mempertanggungjawabkan dengan pekerjaan kita, ya, kenapa? Ya berarti kita sudah tidak masuk pada satu ranah tingkat pekerjaan secara menyeluruh di organisasi itu. Milikilah jiwa apa yang kokoh, miliki jiwa yang santun, miliki jiwa yang tidak sombong, yang rendah hati, yang suka membantu, menolong dan sebagainya. Kenapa membantu? Kita ini hidup bersosial gitu. Hidup bersosial itu hubungan satu dengan yang lain itu harus terus. Tidak bisa kita bicara dengan berhenti sampai suatu tempat gitu. Iya kan? Loh iya, loh, itu pasti jawabannya. Kalau enggak, berarti ingin hidup sendiri. Hidup sendiri di mana? Ya, mau milih di hutan, mau milih di mana itu silakan. Karena ini saya bicara dengan social awareness. Ada sosialisasi, bagaimana kita bersosial antara satu dengan yang lain. Di paling bawah ada tingkat RT, di atasnya ada tingkat RW, di atasnya lagi ada desa atau kelurahan, di atasnya ada kecamatan, di atasnya lagi ada wilayah kabupaten atau kota, di atasnya lagi ada tingkat provinsi sampai negara. Kita itu kadang-kadang tidak tahu bahwa kita ini sebetulnya punya anggota yang organisasi besar. Apa? Negara Indonesia ini termasuk anggotanya adalah saya. Loh, kok bisa? Loh ya bisa dong. Tetapi kalau tidak punya kartu identitas, nah KTP berarti bukan anggota itu. Itu perlu diragukan itu. Ya, itu perlu diragukan. Karena apa? Semua ini kan berdasarkan apa? Kalau sekarang ini sudah bicara dengan ID, identitas. Identitas setiap orang masuk dalam satu organisasi itu jelas. Dipertanggungjawabkan dengan jelas, dicari pun juga orangnya dengan jelas. Bahkan sekarang kalau bicara dengan KTP, kartu tanda penduduk, NIK-nya tidak akan pernah berubah. Ya, sidik jari kita tidak akan pernah berubah. Karena pernah direkam di sana, bukan rekam medis, tapi rekam kita, rekam fisik, mulai dari mata, wajah, kemudian sidik jari. Itu karena itu yang paling dominan, yang untuk ciri khas setiap manusia, setiap orang. Makanya sewaktu-waktu Anda akan dibuka di satu web atau di mana dengan buka dari nick-nya, Anda tahu, oh si A ini sejarahnya begini, si B, si C dan sebagainya. Ya, oke. Kita tahu bahwa 15 Oktober 2004
15 Oktober 2004. Pada saat itu presidennya adalah Megawati Soekarno Putri mengesahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Ini wajib diketahui. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Ya. Jadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini tentang pemerintahan daerah. Ini penegasan dari bagaimana otonomi daerah dan sebagainya itu berjalan betul. Ya, 32 2004 ini terus akan berjalan. Walaupun nanti akan berubah itu nanti. Tapi yang jelas pada saat itu 15 Oktober 2004 itu disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Itu akan membawa Indonesia yang lebih nanti. Baik hubungan secara kinerja, hubungan secara misalnya instansi keluar dan sebagainya. Karena otonomi daerah ini tidak seperti dulu gitu. Kalau otonomi daerah itu segala sesuatu yang punya di pusat sudah dilimpahkan, dipercayakan pada daerah. Itu otonomi daerah. Jadi daerah akan mengolah, pokoknya tidak. Karena undang-undang yang dibuat bupati atau wali kota itu tidak seenaknya sendiri, tetap aja itu mengacu pada undang-undang yang lebih tinggi. Undang-Undang Dasar 45 itu adalah undang-undang yang sebagai dasar dari hak hidup negara ini. Ya, ada Undang-Undang Dasar 45, ada Pancasila, ada GBHN, NKRI dan semuanya itu bagaimana kita mengolah satu undang-undang itu bahwa yang ada di negara kita ini adalah sokok gurunya itu undang-undang, yaitu Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, ada GBHN-nya dulu, garis-garis besar haluan negara, dan ada satu lagi bagaimana kita cinta pada tanah air negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, jangan dipecah-pecah, perlu. Bagaimana mulai yang ada itu sebetulnya di situ aja, ya, sebetulnya di situ. Oke, kita berbicara dengan perundang-undangan, ya ini. Jadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 74 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah itu sudah ada. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99 tentang pemerintahan daerah, ya. Kemudian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 99 tentang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Perimbangan keuangan itu bagaimana pusat punya uang diberikan di daerah, kemudian semuanya itu supaya bisa membangun, bisa mensejahterakan masyarakat yang ada di bawah. Ini terus saja bagaimana mensejahterakan masyarakatnya, ya. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini masih ada satu tindakan pusat yang memberikan satu perhatian kepada masyarakat yang di bawah. Masih terus akan berjalan, alhamdulillah. Next, ada Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah tadi yang disahkan pada 15 Oktober tadi oleh Ibu Mega. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ini perimbangan keuangan antara pusat dan daerah tadi. Yang tadi di atasnya ini ada, nah ini ada 25 tahun 99, ya, ini diperbaiki, ya, ada suatu perubahan 33 nomor 33 tahun 2004. Perpu, ya, Perpu nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Perubahan, bukan penggantian, tapi perubahan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 ini tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Undang-undang yang disahkan oleh Bu Megawati 15 Oktober tahun 2004 tadi itu sudah dirubah 2 kali, ya. Yang tadi dirubah, yang pertama perubahan di 2005 tadi, yang kedua perubahan di 2008. Kenapa dirubah? Ya karena situasi kondisi harus seperti itu. Ya, karena dinamis, kita ini dinamis. Undang-Undang 23 2012 tentang pemerintahan daerah, Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang
pembentukan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Jadi di situ ada Undang-Undang 23 Tahun 2014 dirubah setahun kemudian. Ya. Bukan diganti total, tapi dirubah. Ada satu kelengkapan. Karena apa? Ya karena dinamis tadi. Kita ini selalu dinamis. Apalagi masyarakat yang ke bawah. Masyarakat desa, belum lagi bicara dengan nanti masyarakat tentang adat, perlakuan budaya. Wah, itu kita ini bersyukur hidup di Indonesia dengan perlakuan seperti ini, dengan kehidupan yang gotong royong, ya, yang sosialnya tinggi, dengan saling membantu menolong, itu Indonesia. Tapi jangan sampai Indonesia itu dipatahkan dengan satu hal-hal yang lepas dari itu. Kalau sudah budayanya gotong royong, gugur gunung, kalau bahasa di desanya itu, kemudian ada kerja bakti, ya, tetap hubungan antar sosial harus lebih bagus. Tapi kalau sekarang social distancing ini, nah ini beda lagi, ini pengecualian karena ada wabah. Jadi ada pandemi itu ada perlakuan khusus, gitu ya. Jadi kalau khusus menangani ini semuanya anggaran-anggaran yang ada di baik kementerian apapun itu dialihkan ke bagaimana mengatasi virus pandemi. Karena kita terkonsentrasi di sana. Ya. Saat ini sedang PSBB di suatu daerah-daerah itu, ya itu berarti kalau sudah ada PSBB itu bagaimana anggaran-anggaran itu persis ditambah. Makanya anggarannya sudah ada itu diberhentikan, dialihkan ke COVID-19. Mudah-mudahan cepat teratasi, insya Allah atas ridho Allah. Oke, Undang-Undang Nomor 3 2004 tadi yang saya katakan ada 3 asas di sana, ada asas desentralisasi, ada asas dekonsentrasi, ada asas tugas pembantuan. Asas desentralisasi ini bagaimana melimpahkan wewenang dari pusat menuju ke daerah. Daerah yang mana? Kota atau kabupaten. Ini adalah asas desentralisasi. Ya, desentralisasi. Tapi kalau kita bicara dengan dari pusat ke provinsi atau daerah atau vertikal, ya, jadi orang pusat yang ditugaskan di provinsi, nah itu berarti disebut dengan asas dekonsentrasi. Ya, oke. Kemudian yang satu lagi adalah asas tugas pembantuan. Ya, asas tugas pembantuan ini dari pusat bisa menuju ke desa, begitu sebaliknya. Pusat ke kabupaten atau pusat ke kota ini sifatnya adalah insidentif, ya, sifatnya temporary. Makanya dari pusat itu memberikan satu ke desa, sekarang bisa. Makanya dana desa itu turun langsung karena desa mengajukan proposal menuju ke Kementerian Desa. Kalau mengajukan 2 boleh, silakan. Tapi pada saatnya kan ada satu tim verifikasi, gitu. Ada tim verifikasi di sana. Oh ini layaknya segini, ini layaknya segini. Ya, oke. Kalau ada satu pertanyaan nanti bisa bertanya melalui boleh, melalui apapun juga boleh. Masih banyak satu hal yang harus saya berikan satu penjelasan yang lebih, ya. Jadi semuanya supaya bisa memberikan satu uluran tangan. Siapapun yang memberikan uluran tangan, yang mengamalkan ilmu punya sedikit akan bertambah ilmunya. Oke, sampai jumpa lagi di lain kesempatan di waktu mendatang dan saya berharap bahwa semuanya akan berjalan dengan lancar. Ya, semuanya akan berjalan dengan lancar. Salam sehat untuk semuanya, salam sehat keluarga. Tidak mengurangi rasa hormat, tidak mengurangi rasa niat bahwa perkuliahan jarak jauh, perkuliahan online seperti ini kita lakukan itu hanya semata-mata bagaimana kita memberikan satu servis kepada mahasiswa di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tapi next bisa jadi bahwa kita mengadakan kuliah seperti ini walaupun COVID sudah lewat. Terima kasih. Salam untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.